Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan pada kami hari demi hari. Kami bersyukur bagaimana Tuhan telah memimpin kami, memelihara kami, Tuhan menebus kami dan mendidik kami untuk menjadi orang Kristen yang semakin mengasihi Tuhan. Dan kami mau berdoa di hadapan Tuhan hari ini, kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Kiranya Tuhan yang memberikan belas kasihan bagi kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah setiap kami Tuhan, dan kiranya hati kami terfokus hanya kepadamu saja. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema dan menjadi bagian penutup dari doa Bapa kami, yaitu kita akan membuka dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan membahas pada bagian ini, yaitu bagian yang terakhir, yaitu kita akan membahas bagian yang ada di dalam kotak kurung itu, saudara ya. Jadi karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita tahu bahwa ini adalah kalimat penutup yang menjadi doksologi ya saudara, yang segala kemuliaan bagi Tuhan, atau kita bisa bilang pakai istilah ya, Reform Soli Deo Gloria, seluruhnya hanya bagi Tuhan saja. Saudara, memang kalau kita melihat di dalam bagian ini saudara, ini kemungkinan memang bukan berasal dari salinan aslinya saudara, karena itu diberikan tanda kurung begitu saudara ya. Karena ini merupakan satu tambahan dari editor, saudara. Editor itu bukan orang yang tidak jelas atau tidak dikenal atau siapapun bisa menambahkan Alkitab. Tidak, saudara. Prinsip itu tetap ada, saudara. Tidak ada yang bisa menambahkan firman Tuhan, saudara. Tapi memang di abad mula-mula itu sendiri, saudara, ada beberapa komentator yang setuju, saudara, bahwa ada editor yang menambahkan hal ini di abad-abad selanjutnya setelah Injil Matius ini dituliskan, saudara. Tapi itu bukanlah satu masalah yang besar, saudara, karena memang tidak bertentangan dengan perikop sebelumnya dan tidak bertentangan sama sekali dengan ide yang Matius mau tonjolkan, saudara. Sehingga kalau kita melihat, saudara, dari apa yang dikatakan di dalam kalimat ini, sebenarnya, saudara, ini menjadi satu kesimpulan. Satu simpulan daripada doa Bapa kami. Nah, waktu kita bicara mengenai simpulan, saudara, ini bukan berarti kita menyempitkan doa Bapa kami hanya dalam kalimat-kalimat ini saja. Tidak, saudara. Ini bukan seperti orang zaman sekarang, saudara. Kalau orang zaman sekarang, zaman modern, kita senang melihat apa sih intinya, saudara ya. Dari sekian banyak gitu yang dikatakan, lalu intinya apa? Yang penting intinya saja. Bukan, saudara sekalian, karena kalau kita melihat dan kita sudah membahas bahwa setiap poin di dalam doa Bapa kami ini ada satu poin yang penting. Satu poin yang perlu kita perhatikan baik-baik, saudara. Maka waktu kita bicara tentang simpulan di sini, saudara, ini bukan menjadi satu hal yang menyempitkan, saudara, daripada doa Bapa kami ini hanya bicara tentang kerajaan, kuasa dan kemuliaan saja, tidak. Tapi ini menjadi satu semacam backbone, saudara. Menjadi satu tulang punggung, menjadi satu topangan dari seluruh doa ini, saudara. Sebelum kita bicara tentang Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu dan seterusnya, saudara sekalian, kita harus di dalam hati kita punya perasaan, mengakui bahwa Tuhanlah yang punya kerajaan, Tuhanlah yang punya kuasa, Tuhanlah yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jika tidak, saudara, kita tidak mendekati Tuhan, kita tidak berdoa dengan motivasi yang sungguh-sungguh yang Alkitab ajarkan, saudara. Kita tidak berdoa dengan motivasi yang tulus yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita, saudara. Maka di dalam doa ini, saudara, 3 aspek ini ketika kita bicara tentang kerajaan, kita bicara tentang kuasa, kita bicara tentang kemuliaan, ini merupakan 3 aspek yang sangat memiliki peran yang penting di dalam menopang seluruh doa ini, saudara. Tanpanya, saudara, kita tidak sungguh-sungguh berdoa dengan sejati, dengan setia kepada Tuhan. Maka saudara, saya mau mengajak kita semua di pagi hari ini merenungkan tentang 3 aspek ini. Kerajaan,
kuasa, dan kemuliaan, saudara. Yang pertama, saudara, kita bicara tentang kerajaan. Saudara, kerajaan ini merupakan satu dambaan yang sangat besar bagi orang Israel di zaman itu. Kalau kita tahu konteksnya, saudara, mereka dijajah oleh pemerintahan Romawi, saudara. Dan sejak mereka dibuang, ya saudara, dibuang ke Babel, kemudian mereka balik lagi dari Babel. Mereka berusaha untuk membentuk kerajaan itu seperti kerajaan Daud, saudara. Mereka ingin kembali lagi membentuk satu kerajaan yang berjaya. Kerajaan yang ditakuti oleh para tetangga-tetangganya. Kerajaan yang begitu besar, bahkan di zaman Salomo, saudara, ratu dari selatan itu bisa datang dan seterusnya, saudara sekalian. Mereka sangat mendambakan hal ini, saudara. Dan mereka seperti hampir melihat seperti, saudara, di dalam dinasti Hasmonean, saudara. Di dalam dinastinya orang-orang Israel yang tanda petik, saudara, berusaha untuk memimpin kembali, saudara. Yang beberapa orang mengatakan itu Mesias, saudara. Tapi ternyata bukan. Itu pada akhirnya, saudara, dinasti ini pun hancur, saudara. Dan mereka pada zaman Tuhan Yesus, ini merupakan satu titik yang bagi saya, saudara, kita melihat ini satu titik yang sangat terpuruk. Di mana bahkan mereka dipimpin oleh seorang dari Edom, saudara. Herodes. Seorang dari Edom. Seorang yang sebenarnya musuh bebuyutannya Israel. Seorang yang sebenarnya tidak disukai oleh orang Israel. Tapi memiliki kuasa untuk memimpin mereka, saudara. Maka kalau kita melihat, saudara, di zaman itu sulit bagi mereka untuk melihat kerajaan yang begitu agung. Kerajaan yang begitu besar. Dan sehingga mereka mendambakan, saudara, janji yang Tuhan berikan bahwa kerajaan Allah itu akan tiba ketika Mesias datang ke dalam dunia ini, saudara. Mesias datang akan menggulingkan musuh daripada Israel. Mesias datang akan merestorasi kejayaan mereka. Mesias datang akan menyatakan penghakiman kepada orang yang bersalah di hadapan Tuhan, saudara. Tapi saudara sekalian, ketika Kristus mengatakan ini ya, Kristus mendeklarasikan satu deklarasi yang sangat berani di tengah konteks Israel sedang dijajah oleh Romawi, saudara. Deklarasi apa? Bahwa seluruhnya hanyalah milik daripada Tuhan. Kerajaan itu adalah milik daripada Tuhan. Saudara, ini bukan saja satu deklarasi yang mengagetkan orang Yahudi waktu itu, saudara. Karena mereka begitu terkaget-kaget, apakah berarti Mesias sudah tiba, saudara? Kalau kerajaan itu seluruhnya milik Tuhan, kalau kerajaan itu akan berjaya, saudara, seharusnya Mesias itu tiba. Tapi saudara sekalian, mereka bukan saja orang Yahudi yang terkaget-kaget, tapi juga orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, saudara. Kenapa? Karena ketika Kristus mengatakan, karena engkaulah yang empunya kerajaan sampai selama-lamanya. Berarti saudara sekalian, pemerintah Romawi tidak memiliki kerajaan. Pemerintah Romawi tidak memiliki pemerintahan yang baik, tidak memiliki satu kuasa, satu kekuatan yang besar, saudara. Tidak. Ini merupakan satu kalimat yang begitu berani, saudara. Maka saudara, kalimat ini menjadi satu pengakuan akan kedaulatan Allah atas seluruh bumi ini. Bukan Kaisar Romawi menjadi pemimpin utama, bukan. Bukan orang-orang yang menjadi yang jenderal-jenderal yang punya pasukan-pasukan yang besar yang menjadi pemimpin di dalam dunia ini, tapi seluruhnya, saudara, dimiliki oleh Tuhan. Ini merupakan satu otoritas, saudara, dari Tuhan yang kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Maka saudara sekalian, ini menjadi satu dasar yang sangat kuat ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang meminta kepada siapa, saudara? Kita bukan minta kepada orang yang lemah. Kita bukan minta kepada orang yang tidak berdaya. Kita bukan minta bahkan, saudara, kepada manusia biasa yang punya keterbatasan. Saudara, kadang-kadang tidak semua orang bisa menolong persoalan yang kita hadapi, saudara. Kita ketika menghadapi satu permasalahan, saudara, kita minta tolong. Bahkan, saudara, seringkali manusia pun yang begitu terbatas tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Kita pikir dia mampu untuk menjalankan satu hal ini. Kita minta tolong kepada dia. Ternyata tidak juga, saudara. Manusia bisa mengecewakan, saudara. Tetapi, saudara, kita tidak meminta kepada manusia yang lemah. Kita bukan meminta kepada pribadi yang lemah. Kita meminta kepada Raja segala raja. Di mana tidak ada apapun di dalam dunia ini yang berada di luar ketetapan daripada Tuhan kita. Saudara, ini menjadi satu keberanian bagi kita untuk berdoa. Orang percaya, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, harus memiliki satu keberanian ini, saudara sekalian,
untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi keberanian ini pun saudara harus dijalankan juga dengan kerendahan hati saudara. Kita tidak bisa mengatakan, oh karena Tuhanku punya segalanya, maka saya bisa sembarangan. Maka saya bisa, tanda petik saudara, mengaku-ngaku, menjajah orang dan sebagainya saudara. Kita tahu spirit dari gereja tetangga saudara ya. Bagaimana mereka bisa menghardik COVID, mereka bisa melakukan ini itu. Mereka mengatakan dengan iman saja, pokoknya percaya dan seterusnya saudara. Karena mereka merasa mereka punya privilege sebagai, tanda petik saudara, sebagai pangeran di tengah-tengah dunia ini. Tapi saudara, yang menjadi pemimpin kita saudara, bukanlah diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara sekalian, kita harus dengan rendah hati saudara merenungkan tentang hal ini saudara. Ketika kita memikir Allah yang raja di atas segala raja, tidak menjadikan kita sombong, tapi kita menjadi rendah hati saudara. Karena Alkitab menyatakan saudara, satu karakteristik dari kerajaan yang Allah bawa ke dalam dunia ini saudara, bahwa di dalam Mazmur 47 dikatakan dia duduk di tahtanya yang kudus saudara. Maka kerajaan ini bukan kerajaan seperti kerajaan dunia yang bersaing dengan kekuatannya dan sebagainya saudara, yang adu kuat, adu kemampuan, adu keterampilan dan sebagainya. Tapi kerajaan ini adalah kerajaan yang kudus saudara. Apa itu kerajaan yang kudus? Kerajaan yang memang dipisahkan. Orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang ada di dalam kerajaan ini, yang dipisahkan untuk apa? Untuk menjadi umat Tuhan yang sejati. Maka saudara, ketika kita bicara mengenai kerajaan yang kudus saudara, kita mengingat akan hal yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah Israel, khususnya di dalam perjanjian lama saudara. Ada dua hal. Yang pertama saudara, kekudusan itu menjadi satu penghakiman, menjadi satu judgment bagi orang-orang yang fasik. Saudara, kita bisa melihat ini, bagaimana orang-orang Kanaan yang begitu fasik, yang begitu jahat, yang begitu berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan telah memberikan ratusan tahun kesabarannya untuk membawa orang-orang ini dalam pertobatan. Silakan, Tuhan sabar. Tuhan tidak langsung ketika mereka berdosa, Tuhan hukum langsung mereka, tidak. Tuhan memberikan ratusan tahun saudara, menunggu mereka dalam pertobatan. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka tidak bertobat juga. Dan apakah Tuhan akan membiarkan orang-orang yang tidak kudus ini, orang-orang yang berdosa ini di dalam kerajaannya? Jawabannya tidak saudara. Penghakiman Tuhan akan datang di atas mereka. Tapi di sisi yang lain saudara, ini merupakan satu penghiburan bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan melindungi orang-orang kudus ini. Di satu sisi menjadi judgment bagi orang-orang fasik. Di sisi yang lain saudara, menjadi protection bagi orang-orang kudus daripada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat berapa banyak kerajaan dihancurkan karena menghina kekudusannya. Saudara, kalau kita lihat di zaman itu saudara, kerajaan besar-besar. Saudara mau bandingkan dengan apa? Kerajaan Syria, Asyur ya saudara, maafkan. Kerajaan Asyur. Kerajaan yang begitu besar saudara. Dan kalau kita melihat ya, peradaban Asyur itu peradaban yang gak main-main saudara. Itu dengan kebudayaan yang begitu besar, dengan pemerintahan yang begitu besar saudara. Kalau kita telusuri terus saudara, itu kerajaan yang sangat besar. Kerajaan Babel saudara, siapa tidak kenal kerajaan Babel? Dengan kotanya yang begitu megah saudara. Persia apalagi saudara, yang berhasil menjajah sampai ke daerah Yunani dan seterusnya saudara sekalian. Ini kerajaan yang besar. Mereka boleh adu kekuatan, mereka boleh adu kecanggihan di dalam persenjataan. Mereka boleh adu militer saudara. Ketika Alexander Agung berperang melawan Darius saudara, Darius membawa 1 juta manusia saudara. Itu baru pasukan darat saudara. Itu belum dia bawa gajah perang ya, dia bawa kereta perang, dia bawa macam-macam saudara. Dia bawa 1 juta manusia, baru pasukan yang berjalan kaki saudara. Begitu besar saudara, mereka boleh adu kekuatan saudara. Tapi kita lihat, yang akan bertahan tetap hanya kekudusan Tuhan. Gak ada yang lain saudara. Di mana sekarang Persia saudara? Bahkan istananya pun hanya tinggal keping-keping saja saudara. Di mana sekarang kerajaan Mesir yang kuat itu saudara? Sudah tidak ada. Di mana sekarang Babilonia saudara? Pintu gerbangnya masuk ke dalam museum saudara. Tapi kotanya sendiri saudara, yang seperti dulu sudah tidak ada. Maka saudara, kalau kita lihat kerajaan-kerajaan dunia itu boleh beradu kuat sampai kapanpun saudara.
Tapi tetap kerajaan Tuhan yang bertahan. Tetap kekudusan Tuhan yang akan bertahan. Maka saudara, siapa yang hidup di dalam kekudusannya akan berbagian di dalam kerajaan ini. Tapi pertanyaannya, siapa manusia yang bisa hidup dalam kekudusannya? Saudara, hanya mereka yang telah ditebus oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, maka ini merupakan satu tema yang sangat penting saudara di dalam Matius. Bagaimana kerajaan Allah itu telah datang. Kerajaan Allah itu datang. Datang itu maksudnya apa saudara? Kita tidak lihat ada pasukan-pasukan daripada Tuhan. Kita tidak melihat ada gedung-gedung tinggi yang Tuhan dirikan saudara. Maksudnya datang itu apa saudara? Di dalam Kristus saudara. Kristus yang menjadi raja. Kristus yang dinobatkan sebagai raja, menerima segala kuasa. Di dalam akhir daripada Matius dikatakan itu. Dia telah dinobatkan menjadi raja, menerima segala kuasa saudara. Dialah yang akan datang memerintah atas seluruh dunia ini saudara. Maka hanya orang-orang yang menjadi umat daripada Kristus, hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus saudara, mereka dapat mengatakan kuasa segala kerajaan itu dimiliki oleh Tuhan, oleh Allah. Karena saudara, kalau bukan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam penebusan Tuhan, mereka akan melihat kerajaan daripada dunia ini, tidak melihat kerajaan Allah. Saudara, maka dari itu saudara, ini harusnya mendorong kita saudara. Kalau kita mengatakan segala kerajaan itu dimiliki oleh Allah kita, maka ini harusnya mendorong kita untuk berlindung hanya kepada Tuhan saudara. Kita menjadi orang yang kudus saudara. Kita menjalankan kekudusan di dalam hidup ini. Dan kita tidak perlu takut untuk menjalankannya. Seringkali saudara ya, untuk menjalankan kekudusan itu saudara, ada pergumulan yang besar saudara. Pergumulan kadang-kadang kita takut untuk menjalankan. Jadi orang kudus itu gak gampang saudara. Jadi orang kudus itu harus menguasai diri saudara ya, di dalam menjaga emosi misalkan. Jadi orang kudus itu harus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan ini gak gampang saudara. Ada tantangannya, ada godaannya, ada satu hal yang bisa membuat kita mengatakan saudara, kali ini gak dulu, kali ini gak apa-apa. Lakukan yang lain dulu, yang tidak bahkan saudara, yang kita tahu salah saudara. Orang-orang sering melakukan hal itu saudara. Tetapi saudara, kalau kita tahu segala kerajaan semuanya milik Tuhan saudara, kita akan berlindung di dalam Tuhan. Dan itu membuat kita dengan yakin, dengan tidak takut terus berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan orang-orangnya yang kudus saudara. Maka saudara, seperti yang kita pernah lihat juga saudara, lukisan dari Michelangelo saudara ya, tentang Last Judgment saudara. Kita bisa lihat saudara, di sana banyak orang-orang kudus mengelilingi Kristus saudara. Mereka membawa segala hal saudara yang membuat mereka terbunuh saudara. Ada yang bawa kulitnya, karena ada yang menceritakan ada rasul yang dikuliti, ada yang disalib terbalik, ada yang disalib bentuk X dan sebagainya saudara sekalian. Dan mereka membawa itu di hadapan Tuhan saudara. Dan Tuhan tidak menutup mata akan segala sesuatu yang terjadi kepada orang kudusnya. Saudara, maka ini hal yang pertama. Ketika kita mengatakan engkau yang punya kerajaan, maka saudara, kita tidak akan takut untuk berlindung di dalam Tuhan dan menjalankan kekudusan hidup. Yang kedua saudara, yang kita bisa renungkan juga adalah tentang kuasa saudara. Kuasa ini bicara apa saudara? Ini bicara tentang topangan Allah atas seluruh kerajaannya. Saudara, raja yang tidak berkuasa itu tidak akan mungkin menjalankan kerajaannya. Karena raja itu hanya bisa menjalankan kerajaannya ketika seluruh pemimpin, seluruh rakyatnya itu mengakui dia, memberikan kepercayaan kepada dia. Ada satu raja saudara di Turki yang setiap kali perang itu selalu kalah saudara. Setiap kali melakukan apapun selalu, ini bisa dikatakan raja pecundang saudara. Bisa dibilang seperti itu saudara. Dia tidak seperti raja-raja Turki yang lain, kaisar, sultan Turki yang lainnya saudara sekalian. Maka dengan ketakutan saudara, dia takut ada riot saudara. Karena raja pemimpin yang lemah itu saudara, sangat mungkin rakyatnya akan mengatakan, ngapain gue dipimpin sama orang yang gak ada kuasa seperti ini. Maka saudara, dia membangun, akhirnya saudara, dia meminta untuk membangun satu masjid besar saudara ya. Blue Mosque itu saudara ya. Itu kan dulunya tanah itu dipakai oleh kerajaan Bizantium menjadi istana raja saudara di situ. Tapi kemudian dihancurkan dan dibikin satu masjid yang megah, yang besar. Sehingga apa saudara? Monumen itu saudara seringkali dipakai oleh raja-raja
untuk menjadi diplomasi kepada rakyatnya bahwa lihat saya masih layak untuk memimpin, saudara. Karena tidak ada pemimpin, saudara, yang tidak punya kuasa yang bisa menjaga kerajaannya tetap utuh, saudara. Nggak ada. Dan Alkitab mengatakan Allah bukan hanya punya kuasa, saudara, tapi Allah punya segala kuasa. Jika Allah kita punya segala kuasa yang ada di surga, yang ada di bumi, semua milik Dia, saudara. Maka saudara, Dia akan menjaga kerajaannya ini. Kerajaannya ini tidak mungkin hancur. Dia akan memelihara kerajaannya. Dan kita tidak bicara tentang hal fisik saja, saudara, tapi termasuk juga keselamatan jiwa daripada rakyatnya, saudara. Daripada orang-orang yang menjadi warga kerajaan ini, saudara. Maka saudara, ketika kita bicara kuasa, saudara, ini adalah satu kuasa yang membebaskan kita dari musuh. Kuasa yang membuat kita tenang. Kuasa yang membuat kita menjalani hidup dengan damai. Kenapa, saudara? Karena Kristus telah membebaskan kita dari cengkraman dosa. Kristus telah menghancurkan kerajaan iblis, saudara. Dia telah menghancurkannya. Dan dengan apa Dia menghancurkannya? Bukan dengan tangan besi. Bukan dengan satu seperti kuasa di dalam dunia ini, saudara, dengan kekerasan yang begitu besar, saudara. Tidak. Dia menghancurkan dosa, Dia menghancurkan kerajaan iblis, saudara, dengan anugerahnya, di mana Dia berkorban di atas kayu salib. Saudara, Dia terlihat lemah, Dia dihina, Dia terlihat tidak punya kuasa. Bahkan saudara, kalau kita bandingkan Kristus dengan Barabas, sepertinya Barabas lebih punya kuasa, saudara. Karena Barabas itu membuat orang-orang ketakutan dan akhirnya membebaskan dia. Padahal ini kelas kakap, saudara. Ini bukan penjahat ece-ece, saudara, yang hanya mencuri atau apa. Tidak, Barabas ini penjahat kelas kakap, saudara. Tapi orang sepertinya lebih takut dengan dia dan sepertinya ingin membebaskan dia, saudara. Bahkan lebih daripada ingin membebaskan Kristus, saudara. Maka kalau kita lihat, saudara, dia terlihat sangat lemah, tapi bukan berarti dia tidak punya kuasa, saudara. Justru apa yang dia lakukan itu memiliki satu kuasa yang merubah musuh Allah menjadi sahabat Allah. Saudara, adakah manusia bisa lakukan ini? Gak mungkin, saudara. Pemimpin besar sebesar apapun, mereka tidak bisa merubah status mereka dari musuh Tuhan menjadi sahabat Tuhan. Gak bisa. Orang-orang di dunia ini mengetahui hal itu, saudara. Maka mereka membuat agama-agama dengan ritual-ritual yang berusaha, saudara, untuk tanda petik menggoda Tuhan untuk ayolah Tuhan. Ayolah Tuhan, terimalah saya. Ayolah Tuhan, lihatlah saya. Ayolah Tuhan, peliharalah saya. Mereka berusaha melakukan hal itu, saudara sekalian, tetapi mereka tidak mungkin bisa melakukannya. Karena hanya Kristus yang bisa melakukan hal itu. Maka saudara sekalian, musuh Allah, kita menjadi sahabat Allah. Yang benci kepada Tuhan menjadi mengasihi Tuhan. Yang hidupnya tidak jelas menjadi punya pengharapan. Yang hidupnya arahkan kepada diri menjadi fokus kepada Kristus. Saudara, maka ini satu kuasa yang begitu besar, yang bukan saja memelihara kita secara fisik, saudara. Yang bukan saja bisa memberikan roti seperti yang kita sudah pernah bahas di dalam doa Bapa kami ini. Tetapi juga yang sungguh memelihara iman kita. Yang memelihara kerohanian kita, menyelamatkan kita, saudara. Sehingga saudara, kuasa ini bukan kuasa yang mendatangkan air mata, saudara. Tidak. Karena kalau kita bicara tentang kuasa, saudara, kebanyakan kuasa mendatangkan air mata. Pemimpin-pemimpin yang punya kuasa yang begitu besar kebanyakan akan menjajah orang di bawahnya, saudara. Menindas orang yang dia tidak sukai, saudara. Tetapi kuasa ini akan mendatangkan sukacita. Kuasa yang mengikat umatnya untuk menikmati Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Maka saudara, dari hal ini kita bisa melihat kalau Tuhan punya segala kuasa, Tuhan yang pelihara kita, maka kita bisa berlabuh pada Tuhan. Kita bisa berlindung pada Tuhan. Dan kita menjalani kehidupan dengan damai sejahtera, dengan sukacita di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa setia mengasihi Tuhan, saudara. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa setia karena Tuhan yang sudah merubah kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dengan cara seperti inilah orang percaya berdoa kepada Tuhan. Bukan dengan ketakutan seperti melihat Hitler di depan mata kita. Tidak, saudara.
Orang percaya harusnya berdoa kepada Tuhan dengan merindukan kuasa yang akan menyegarkan jiwa dia. Dengan perasaan cinta kasih seperti seorang anak mendatangi papanya, saudara. Yang baru pulang dari bekerja, saudara. Anak itu mendatangi dengan begitu sukacita. Papa, dia begitu senang, saudara sekalian. Meskipun dia tahu, saudara, papanya punya kuasa jauh lebih besar dari dia, saudara. Gak ada anak kecil yang merasa, saudara, bahwa saya lebih hebat dari papa. Gak ada, saudara. Anak kecil selalu mengagumi papanya, pasti lebih hebat dari dia. Tapi saudara sekalian, anak kecil tidak takut datang kepada papanya. Kenapa saudara sekalian? Karena mereka tahu bahwa papanya menyayangi dia. Dan itu akan membuat jiwa dia bersuka cita ketika datang kepada papanya. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita dalam dunia ini, yang seperti musafir, saudara. Apakah kita berbeban berat? Apakah kita punya pergumulan? Apakah kita punya kesulitan? Apakah kita punya ketakutan? Saudara, jawabannya adalah datang kepada Tuhan. Seperti rusa yang rindu sungaimu, saudara. Rusa yang rindu ketika Tuhan memberikan kita anugerah yang akan menyegarkan jiwa kita. Dan itulah kuasa Tuhan menjadi penghiburan bagi kita. Yang terakhir, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang kemuliaan, glory, saudara. Ini satu hal yang begitu indah. Kalau kita tanya, saudara, sebenarnya definisi kemuliaan itu apa sih, saudara? Kan kita sering ya mengatakan kita harus memuliakan Tuhan, kita harus menjalankan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Tapi definisi kemuliaan itu apa, saudara? Saya kutip dari John Piper, saudara. John Piper mengatakan kemuliaan Tuhan itu artinya segala pancaran keindahan dari Allah di dalam kesempurnaannya, saudara. Pancaran baik itu kekudusannya, baik itu kebenarannya, baik itu kasih apapun. Pancaran keindahan Allah di dalam kesempurnaannya. Dan ini menjadi satu tujuan dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tujuannya ke sana, saudara. Mazmur pernah mengatakan, saudara, ya, langit menceritakan, saudara, tentang kemuliaan Allah dan seterusnya, saudara sekalian. Sehingga, saudara sekalian, ini yang harusnya menjadi goal dari seluruh doa kita, bahkan seluruh hidup kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita telah dibawa menjadi anggota kerajaan Allah. Untuk apa, saudara? Bukan supaya hidup kita senang saja, saudara. Tidak. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Dan demikian juga, saudara. Kalau hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, berarti segala yang kita minta pun di hadapan Tuhan harus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Saudara, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan itu bukan dengan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena Tuhan kurang mulia, kita kasih kemuliaan sama Tuhan. Tidak, saudara, tidak seperti itu. Tuhan memiliki segala kemuliaan, saudara. Dan tidak mungkin Tuhan kurang kemuliaan, tidak. Tuhan memiliki segala keagungan itu, saudara sekalian. Tetapi kita bisa memuliakan Tuhan, saudara, dengan menjalankan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah dunia ini. Kita tunduk kepada Tuhan. Obedience, saudara, ya. Ada ketaatan, ada ketundukan kepada Tuhan. Tuhan pengennya seperti itu. Kadang-kadang, saudara, ya, taat itu gak gampang, saudara. Karena seringkali manusia itu karena ingin memastikan segala sesuatu, saudara, maka apapun yang dia mau lakukan itu harus masuk ke logika dia, saudara. Saya tidak mengatakan berarti gak perlu pakai logika, bukan itu, saudara. Tapi kita berusaha untuk berpikir, gimana ya? Saudara, kalau kita ada ketemu sama orang mengatakan, kamu coba sekarang loncat ke jurang. Kan gak mungkin kita langsung, oke, saya akan tunduk taat padamu, loncat ke jurang. Enggak, saudara, kita pikir dulu, ngapain saya loncat? Kalau loncat saya akan mati, kalau gini. Kita akan pikir, saudara sekalian. Dan seringkali kita melakukannya di hadapan Tuhan, saudara. Seringkali kita melakukannya di hadapan Tuhan. Maka, saudara sekalian, banyak orang, saudara, yang sulit taat pada Tuhan. Kenapa, saudara sekalian? Karena mereka pikir-pikir terus, pikir, saudara. Mereka tidak berani melangkah sebelum mereka mengatakan, oh iya, ini benar. Oh iya, ini benar, saudara. Tapi seringkali, saudara sekalian, ya, bukan tidak pakai logika, sekali lagi ya, bukan satu ekstrem yang lain, saudara. Tapi seringkali, saudara sekalian, di dalam mengikut Tuhan, kita harus taat dulu, saudara. Kita harus taat dulu, baru Tuhan akan pimpin kita, saudara. Kita bisa lihat kisahnya di dalam Alkitab, misalkan Abraham, saudara. Abraham kalau pikir-pikir terus, saudara, dia gak akan jalan-jalan itu, saudara. Karena dia bawa pasukan banyak, saudara, ya. Pasukan dalam tanda petik, saudara, itu household dia, saudara, ya. Itu pegawai-pegawai dia dan sebagainya. Dia bawa orang banyak, saudara. Dia tidak sembarangan bawa orang.
Mungkin kalau kita berkata kita kalau sendirian kita bisa kemana-mana kan saudara ya. Kita bisa mau masuk hutan, mau tinggal di hutan belantara saudara. Kalau sendirian kita mungkin bisa merasa lebih pede saudara. Tapi kalau kita bawa keluarga, kalau kita bawa orang yang banyak saudara, wah gak gampang saudara sekalian. Tapi kita lihat saudara bagaimana dia taat, dia tunduk di hadapan Tuhan. Dia jalankan itu dan Tuhan pimpin dia saudara. Kadang-kadang waktu kita mau ambil satu keputusan, kita mau nyogok atau enggak saudara. Ini kan keputusan yang cukup sulit saudara ya di tengah-tengah kondisi kita sebagai orang Indonesia saudara. Dan kita sudah berpikir kalau nggak nyogok ini akan begini begitu segala macam. Sulit kita melangkah untuk tidak nyogok saudara sekalian. Karena kita punya pikiran akan begini, akan begitu, nanti begini, nanti wah sulitnya ini begitu dan sebagainya saudara sekalian. Tapi bukankah kita dipanggil untuk tunduk, untuk taat kepada Tuhan. Dan kita melihat saudara bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita saudara. Maka saudara, seringkali ketundukan itu harus dijalankan terlebih dahulu. Sehingga pada akhirnya saudara sekalian, ketika tunduk itu dijalankan saudara, kita belum mengerti, kita jalankan, kita coba lakukan, kita coba setia kepada Tuhan. Seringkali itu akan membawa sukacita kepada kita saudara. Sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, Jonathan Edwards mengatakan saudara, memuliakan Tuhan bukan hanya tunduk, bukan hanya taat menjalankan kehendak Tuhan, tapi memuliakan Tuhan juga berarti kita punya delight in it, saudara. Delight, kesukaan. Maksudnya apa, saudara? Artinya, saudara, kita memiliki kepuasan yang paling dalam di dalam pribadi dan karya Allah kita. Kepuasan paling dalam, bukan kondisi hidup kita. Saudara, apa yang bisa membuat kita puas, membuat kita tenang, membuat kita senang saudara. Dan harusnya kita punya kepuasan itu di dalam Kristus saudara. Kita pernah bahas ya waktu itu di persekutuan wilayah juga saudara ya, tentang bagaimana kita bisa memiliki my portion. God is my portion saudara. Tuhan adalah milikku saudara, kepuasan yang terbesar saudara. Dan sukacita inilah yang didasari pada cinta kasih Tuhan, kedaulatan Tuhan, keselamatan Tuhan akan menuntut hidup kita penuh dedikasi di hadapan Tuhan. Maka saudara, waktu kita bicara kemuliaan, berarti tidak ada yang lain selain daripada Tuhan yang harus kita tinggikan di dalam dunia ini. Nah, kiranya saudara sekalian ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya dengan hidup yang menaikkan doksologi di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami telah merenungkan firman Tuhan, dan tolonglah setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai hidup kami bagi kemuliaan Tuhan, yang hanya berlabuh di dalam Tuhan saja. Karena sungguh sukacita kami yang terbesar adalah milik Tuhan, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.